Dalam 15 tahun terakhir, para investor selalu menantikan Desember sebagai bulannya window dressing. Tapi di tahun ini, makin lama IHSG malah semakin amblas. Penyebabnya tentu saja saham Gotoh yang terus meluncur turun harganya sejak masa lockup dibuka. Jadi apakah window dressing tahun ini sudah tidak bisa diharapkan? Kemana investor sebaiknya menempatkan aset? Apakah masih ada harapan untuk saham? Berikut analisis dari Budi Hikmat, Direktur Bahana TCW Investment Management. Kita mulai dulu ya, yang terjadi sekarang sebetulnya sejak tahun inilah ya, ketika The Fed itu agresif, itu segala sesuatu yang sifatnya dibangkitkan oleh dana murah ya, terutama di fintech, di Amerika sendiri kan Nasdaq itu ambles lah boleh dibilang ya. Jadi di Indonesia orang bergeser. Jadi sementara ini juga mengajarkan kepada kita kalau investasi itu ada baiknya show me the money, not only tell you the story gitu. Beberapa perusahaan-perusahaan komoditi itu kalau dilihat kan dia punya free cash flow itu luar biasa. Saya biasanya melihat kalau investasi free cash flow ya. Jadi saya selalu lihat yang paling murah gitu. Perusahaan-perusahaan yang belum menghasilkan earning, PE-nya masih minus. Ya saya sendiri nggak punya yang berbagai perusahaan fintech, e-commerce seperti itu. Saya juga nggak punya kripto gitu. Karena saya ngelihat yang punya duit itu siapa? Ya itu pertama ya. Yang kedua itu memang ada story lanjutan karena bobotnya besar gitu. Tapi pelajarannya sebetulnya dari semua investasi, kita mungkin jangan cuma melihat indeks ya. Kalau indeks IHSG misalnya yang terpenting itu adalah stock picking. Nah, kemudian yang dynamic selanjutnya yang terjadi itu ketika The Fed itu mengindikasikan akan tidak melakukan pengetatan terlalu pesat, kan sudah 4 kali 75 basis point ya. Pidato terakhir itu kelihatan dia akan mulai mengerem mungkin 50 basis. Nah, ketika itu market itu bereaksi, yang terjadi adalah regional rotation ya, saham-saham yang mana, bursa mana yang udah anjlok kebanyakan gitu. Nah inilah yang meninggalkan Indonesia boleh dibilang. Jadi berpindah gitu. Tapi yang menarik di Indonesia itu adalah ketika kecemasan The Fed yang luar biasa, itu yang turun banyak kepemilikannya adalah SBN. SBN itu tahun berjalan sempat turun anjlok itu 10 billion US dollar. Saham 5 billion US dollar inflows gitu kan beda. Nah sekarang asing itu masuknya ke SBN gitu loh. Jadi ada baiknya kalau investasi itu jangan cuma bicara saham. Misalnya kalau mengharapkan window dressing, pengalaman 15 tahun terakhir itu Desember selalu hijau gitu. Tapi kan ada faktor unik tahun ini. Kita perlu belajar, perlu melihat investor asing melihat keuntungan bersih, adjust ke currency. Nah rupiah sendiri kita punya masalah gitu. Masalah rupiah itu ternyata bukan kita current account deficit ya, ekspor dikurang import barang dan jasa yang negatif. Kita udah surplus, tapi surplus dana tersebut itu kelihatannya nggak diparkir di sini karena yang namanya saldo deposito falas itu turun. Nah, kenapa kalau dicek ternyata suku bunga dolar kita lebih rendah ketimbang di Singapura. Bahkan terakhir pembicaraan sejumlah bank Singapura saling berkompetisi sehingga suku bunga dolarnya aja mengarah ke 7 gitu loh. Ya, jadi ini harus ada respon kebijakan yang lain. Jadi kalau rupiah tetap tekan, ingat investor asing itu sangat mementingkan namanya currency risk. Apakah The Fed itu balik badan? Ya, apa juga perang itu bisa berakhir? Nih dinamikanya luar biasa sekarang ya. Sekarang presidensi ada di Saudi ya, bertemu nggak cuma dengan MBS tapi juga dengan berbagai pemerintah Arab di sana ya. Kelihatannya dinamika politik itu luar biasa. Memang Amerika sendiri sebetulnya sekarang menjadi negara eksportir energi terbesar. Jadi import dia dari Saudi itu tahun lalu tuh udah turun banyak gitu, dan Saudi juga bereaksi mencari mitra baru ya, ketemulah Tiongkok. Jadi ini ada elemen geopolitik yang membedakan dengan krisis-krisis sebelumnya. Nah, ditambah lagi polemik kebijakan moneter pasal COVID gitu. COVID ini kan menyebabkan banyak orang meninggal. Jadi pasti wages itu naik gitu. Nah, sementara The Fed itu mungkin juga dia nggak belajar gitu ya.
dia melakukan pengetatan. Nah, pengetatan ini kan imbal hasil di Amerika naik, sehingga imbal hasil seluruh dunia itu naik. Nah, yang paling parah menurut saya beda tahun 98 lalu adalah bergeraknya umur nih, penduduk dunia ini makin tua. Inggris misalnya, saya paling khawatir Inggris 20 tahun terakhir itu kurang produktif. Berarti apa? Mata uangnya mestinya melemah, apalagi kalau terjadi penguatan dolar. 20 tahun terakhir pun Inggris itu populis. Nah, populis itu artinya apa? Fiscal deficit. Fiscal deficit itu dampaknya apa? Itu utangnya tambah banyak, 103% GDP. Nah, sekarang ada perang yang menyebabkan naiknya harga energi dan makanan, inflasi terakhir 11,1, kemudian dia keluar dari Brexit, sentimen perusahaan juga anjlok, daya beli juga anjlok, ongkos berhutang mereka lebih banyak. Jadi kelihatan yang dilakukan pengetatan The Fed ini akan lebih mempengaruhi negara-negara yang berutang banyak. Jadi yang terjadi selama ini ya, boleh dibilang 3 nih yang agak mengerikan ya. Pertama, dolar menguat. Kedua, suku bunga naik, ongkos berutang naik. Ketiga, harga energi naik. Nah, Indonesia beruntung kita itu memiliki substitusi minyak misalnya yang bisa kita ekspor karena kita itu surplus ya. Kemampuan kita mitigasi global turmoil itu bagus. Nah, bagaimana ke depan? Karena ke depan itu udah masuk tahun politik. Apakah pola yang dilakukan Pak Jokowi ini ya, bagaimana yang penting itu sebenarnya koalisi internal yang kuat ya, Pak Prabowo, Pak Sandi masuk di kabinetnya. Karena kita kayaknya yang paling pelik itu global rivalry gitu. Dan jangan sampai nanti global rivalry itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Jangan sampai kita jadi kasus Amerika Selatan gitu ya. Natural resource kita hanya ditarik aja, kita jadiin cabang gitu. Kita betul-betul deh harus balik ke industrialisasi ya. Jadi banyak orang keliru nih ngelihat industrialisasi karena setelah krisis kan yang jadi dewa penyelamat kan sektor pertanian, perkebunan. Ya, bukan gitu cara bacanya ya. Justru karena setelah krisis 98 itu ada soft commodity booming. Nah, tapi dulu manufaktur kita memang masalah pembiayaan yang keliru, apakah financing, apakah di bank, apakah sistem industri keuangan kita kurang balance gitu. Ya, jadi supaya kita lebih seksama melihat anatomi masalah. Saya pernah menulis tahun ini kalau SBN menyentuh 7,5 buy, kalau turun lagi atau yield-nya naik lagi buy more gitu. Dan so far kan kita udah di bawah 7 ya. Nah, di obligasi menarik. Kalau saham tetap kita pilih saham yang diuntungkan oleh global inflation ya. Kita bisa investasi pada saham-saham komoditi ya. Crisis not happen in our home ground and we are not alone. Biasanya ada volatility, kita pasti kan turun naik gitu. Jadi strateginya bagaimana managing volatility gitu. Jadi kita tahu nih menavigasi market sideways. Mungkin ketika turun sentimennya harus kita verifikasi malah kita beli ya. Jadi jangan baperan, gunakan acuan untuk cuan, nimble, agile gitu ya. Jadi kalau udah cukup cuan lakukan rebalancing. Kalau untuk forecast ini tim kami sudah melihat ya. Kalau yang kayak free cash flow yield ya itu karena mirip imbal hasilnya itu tinggi loh ya. Jadi perusahaan kita tuh banyak duit lah ya. Ke depan kami melihat indeks itu di 7.550 itu baseline-nya ya. Optimisnya itu ada di 8.400 ya. Jadi berbagai katalis nih. Kalau saya menyarankan investasi itu bukan yang paling penting kapan masuk, tapi kapan keluar. Dan kapan keluarnya itu kalau risiko rupiah melemah dan itu biasanya diawali kredit terlalu besar. Tapi tanpa kredit ekonomi nggak gesit. Nah kita tuh in the middle of that lagi bergerak. Ada support kredit. Kredit itu kan manfaatkan untuk memiliki suatu barang yang di atas gaji kita. Itu yang karena apakah rumah nanti trickle down efeknya itu besar. Nah kredit menurut saya udah mulai
bergerak tapi nggak eksesif. Yang penting tuh nggak eksesif. Kalau eksesif itu saatnya keluar dari pasar modal gitu. Jadi so far sih masih positif. Yang boleh dibilang yang dengan keadaan sekarang tetap invest tapi tone down expectation, kemudian juga gunakan acuan untuk cuan ya. Kemudian punya mekanisme untuk rebalancing. Itu yang menurut saya cara sehat untuk kita dapat investasi selamat lah gitu. Sebenarnya obligasi itu yang paling menarik. Obligasi ini menurut saya negara seperti Inggris itu tidak berhak berhutang murah. Negara seperti Indonesia, ya kita kemahalan. Tapi masyarakat kita kurang ngerti nih kan, masyarakat kita itu penabung gitu. Cobalah masyarakat melihat perbandingan. Deposito dengan SBN rate, siapa yang lebih tinggi? SBN, pindah ke SBN. Anda coba lihat spread antara lending sama deposito itu menunjukkan apa? Keuntungan perbankan. Yang mendingan jadi investor perbankan ketimbang naruh di perbankan gitu. Ini terutama nasihat bagi yang muda ya. Jadi saya nggak anti bank. Ketika kita tua, naruh di bank itu buat cash management. Kita lumayan berani. Ya mudah-mudahan bisa sekitar 6,5. Jadi itu optimisnya ya gitu ya. Jadi sekarang aja 6,68 atau udah turun lagi ya. Jadi nanti tergantung duration ini 10 tahun ya. Jadi teman-teman bisa nanti masuk indeksnya ya. The best time to invest in fixed income ketika inflation at the peak gitu. Ya, nah mungkin sekarang itu bagaimana apakah the Fed itu at the peak. Permasalahan di inflasi di Amerika itu sulit dikendalikan oleh the Fed. Yang naik itu kan karena kelangkaan orang sama juga karena harga properti yang naik, belum lagi karena ada masalah energi. Dan sampai 2024 pun taksiran konsensus Bloomberg masih di atas 2 ya inflasi ya. Masih lama deh, tapi kalau dia lebih mengetatkan tuh dampak globalnya masif ya gitu.